Kelangkaan minyak goreng bersubsidi masih terjadi di Lampung, seperti terpantau pada operasi pasar yang digelar di Pasar Waibatu, Kecamatan Pasisir Tengah, Kabupaten Pasisir Barat, Selasa pagi. Ratusan warga menyerbu operasi pasar. Banyaknya warga membuat petugas kewalahan mengatur antrian. Pemerintah Kabupaten Pasisir Barat menyediakan 1.000-an liter minyak goreng yang dijual Rp14.000 per liter. Pembelian dibatasi 2 liter per orang. Meringankan beban keluarga kita. Tapi bukan tidak mungkin, kita akan coba lagi menjelang bulan puasa, menjelang lebaran. Tergantung mau enggak teman-teman kita ini berinisiatif ada pemerintah pusat. Kalau untuk sekarang berapa ribu liter mau yang kita bagi? Kita 2.000 liter, 2.000 liter itu 1.000 kepala keluarga. Minyak goreng di sejumlah pasar di Kabupaten Pasisir Barat masih langka. Jikapun ada, harganya masih mahal, tembus Rp20.000 per liter. Warga meminta pemerintah memperbanyak stok minyak bersubsidi. Rosandi melaporkan dari Pasisir Barat. Meski sejumlah komoditas bahan pangan, sembako hingga daging mengalami kenaikan harga, Tim Satuan Tugas Pangan Kota Bandar Lampung mengklaim stoknya mencukupi hingga bulan puasa. Kenaikan harga masih wajar karena tingginya minat pembeli. Hal itu disampaikan tim Satgas saat memantau ketersediaan sembako dan daging di sejumlah pasar Selasa pagi. Empat pasar yang dikunjungi Pasar Panjang, Pasar Kangkung, Pasar Tugu, dan Pasar Pasir Gintung. Tim Satgas berjanji akan terus memantau harga di pasaran. Kita mencoba melihat bagaimana harga sembako khususnya berkenaan dengan gula. Yang informasinya bahwa ini langka ternyata tetap stabil. Harga masih normal, antara 13-13,5. Kita sudah mengecek ada beberapa tempat harga standar. Kemudian kebutuhan lainnya yang mulai agak naik yaitu masalah kebutuhan telur. Ini juga kita akan melakukan antisipasi dengan melakukan koordinasi dengan para pihak. Kemudian berkenaan dengan daging masih tetap standar. Berdasarkan pantauan, harga telur naik dari sebelumnya Rp22.000 kini menjadi Rp23.000 per kilogramnya. Daging yang semula Rp120.000 kini Rp135.000 per kilogramnya. Menurut pedagang, kenaikan harga dipicu banyaknya permintaan. Sebelumnya di harga poskonya untuk harga ecerannya Rp22.000. Naiknya Rp1.000 per kilo. Kalau untuk distribusinya susah apa gampang? Susah, ini lagi permintaan barang karena larinya ke PKL semua. Tapi ada stok kita? Kalau stok kita tinggal sedikit karena barangnya memang habis untuk pemerintah semua, untuk di PKL semua. Para pedagang meminta pemerintah mengawasi harga-harga komoditas sembako dan daging menjelang bulan puasa. Ini supaya tidak ada monopoli dari agen sehingga harga pasar bisa terus stabil. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Assalamualaikum. Yuk ikuti lomba membaca Al-Quran Kori Kori Cilik Indonesia. Kirimkan video membaca Al-Quran ke koricilikindonesia@gmail.com. Format video HD dan landscape dengan durasi maksimal 5 menit. Cantumkan nama, tanggal lahir, alamat, dan nomor telepon peserta. Video membaca Al-Quranmu ditunggu sampai tanggal 10 Maret 2022. Saksikan Kori-Kori Cilik di Ajwa TV. Kebijakan pemerintah yang menghapuskan tes PCR dan antigen untuk perjalanan domestik disambut senang masyarakat. Aturan tersebut berlaku mulai hari Selasa kemarin untuk semua perjalanan transportasi, baik kereta api, pesawat terbang, kapal laut, dan bus. Pemerintah memperlakukan syarat untuk perjalanan domestik sudah vaksin minimal 2 kali. Masih bayar juga. Herman dan Herlida, calon penumpang kereta api di Stasiun Tanjung Karang, Bandar Lampung, mengatakan kebijakan pemerintah tersebut bisa mengurangi pengeluaran. Terus terang aja, harga tiket dengan harga PCR itu lebih mahal PCR-nya. Jadi kalau seandainya memang bisa dihapuskan, kami sebagai teman sangat menerima menyambutnya.
Yang kedua, ya itu tadi gunanya kita vaksin ini apa? Kalau misalnya kita masih setiap itu masih ada swab dan PCR. Nah, kalau yang bisa segera dicabutlah agar bisa meringankan kami yang sebagai penumpang ini bisa berpergian naik KA dengan harga yang terjangkau. Ya lebih membantu. Nah, jadi sebelumnya kita antigen juga, Mbak. Kalau naik kereta. Berapa sih sekali antigen atau swab? Sekali apanya? Biayanya? Biayanya 35.000. Ya aman kalau naik kereta gitu. Berarti terbantu ya, Mbak, ya, memudahkan penumpang. Memudahkan penumpang juga. Pengelola moda transportasi di Bandar Lampung hingga Selasa siang masih menerapkan aturan lama. Mereka masih menunggu terbitnya surat edaran terbaru untuk dijalankan. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Ratusan pelajar Madrasah Ibtidayah Negeri 3 Kota Bumi, Lampung Utara Selasa pagi mengikuti vaksinasi kedua. Vaksinator didatangkan dari Dinas Kesehatan dan Polres Lampung Utara. Pelaksanaan vaksinasi menerapkan protokol kesehatan. Antrian diletakkan di bawah tenda dan penyuntikan di dalam ruangan. Petugas menyediakan 500 dosis. Peserta yang terdaftar berjumlah 380 pelajar dari kelas 1, 2, dan 3. Jumlah yang kami persiapkan dari kelas 1, 2, dan 3 itu berjumlah 380 dari siswa Min 3 Lampung Utara. Ini vaksin keberapa, Pak? Vaksin kedua. Kalau memang itu diizinkan, mereka ada surat menyetujui, dan kalau mereka tidak mengizinkan anaknya tidak divaksin dan mereka tidak menyetujui, itu ada yang dicontreng tidak setuju untuk divaksin, dan kami tidak memaksa sifatnya. Vaksinasi bagi pelajar SD di Lampung Utara sedang digencarkan untuk menyambut pembelajaran tatap muka penuh. Hingga Selasa siang kemarin, sekolah masih menerapkan pembelajaran tatap muka terbatas 50%. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara.